Chapter Extra SPSS. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang software SPSS. Tentunya sih jauh lebih ideal kalau kita belajar di komputer lab gitu ya, bareng-bareng, dimana saya bisa jelasin, kasih contoh, dan kalian bisa mengikuti gitu. Tapi pada tanggal ini 28 April 2020, masih ada virus ya, masih ada virus yang buruk ya. Dan jadi karena itu maka kita tidak bisa melakukan itu. Lalu juga kalau misalnya kelas online saya kasih lihat itu seperti itu juga, kalian nggak bisa ngikutin karena saya yakin kalian nggak punya software SPSS ini ya. Software SPSS ini software yang berbayar seperti itu. Selain SPSS, jadi saya kan masih lihat aja penggunaan SPSS untuk melihat jenis-jenis variabel, untuk menggambar grafik, untuk melihat deskriptif statistiknya, untuk membuat pivot table, membuat confidence interval, dan melakukan t-test. Oke, jadi SPSS ini adalah sebuah statistical analysis software ya, software yang digunakan untuk data analisis gitu secara statistik. Tapi SPSS ini cuma salah satunya aja gitu ya. SPSS sendiri adalah buatan IBM, software berbayar. Tapi ada juga Microsoft Excel, tentunya kalian familiar ya. Ini biasa buat spreadsheet, tapi sebenarnya banyak add-in yang bisa membuat Microsoft Excel itu menjadi software statistical analysis sebenarnya. Coba banyak yang nggak pakai seperti itu. Lalu ada R. R ini software yang cukup populer sekarang. R ini software yang gratis, bisa di-download secara gratis. Kalian tinggal Google aja R software gitu. Itu juga kalian bisa langsung download. eViews ini yang digunakan banyak di pelajaran ekonometrika. Ini juga software berbayar yang mirip sama SPSS tapi lebih cepat untuk digunakan gitu. SAS ini juga berbayar. Tableau, Stata banyak digunakan juga di akademia. Gradle ini setahu saya software gratis seperti R. Dia mirip-mirip eViews tapi gratis ya. Sedangkan untuk R ini lebih banyak programmingnya dibandingin software-software lain di sini. Lalu ada contoh lain yaitu LIMDEP. Misalnya LIMDEP itu untuk model regresi yang khusus gitu. Ada lagi Listrel, ada Minitab, macam-macam ya. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang yang SPSS. Nah, tentang SPSS itu sendiri, SPSS dibuat oleh IBM. Sebenarnya bukan dibuat oleh IBM, tapi dia dibeli oleh IBM di tahun berapa? Saya lupa. Singkatan dari Statistical Product and Service Solutions. Lalu SPSS ini populer di dunia social science, maka dia sering digunakan untuk research berbau sosiologi gitu sebetulnya, dan ekonomi juga sering dipakai. Nah, kenapa banyak yang pakai SPSS? Karena beda dengan software seperti R gitu ya, SPSS itu tidak perlu banyak coding programming seperti itu. SPSS itu penggunanya seperti Excel gitu ya, bahkan lebih sedikit codingnya mungkin. Yang jelas seperti program-program Windows lainnya, dia menggunakan menu bar. Kalian klik-klik dari menu bar di atas lalu pilih yang mau kalian lakukan. Itulah alasan mengapa SPSS populer. Selain itu memang SPSS juga cukup bagus untuk beberapa metode-metode yang digunakan di social science. Nah, kalau kita mau menggunakan software seperti SPSS, maka kita harus mempunyai data. Ini saya akan memberikan contoh data yang akan digunakan untuk sesi ini ya. Data ini adalah data gaji karyawan ya, sampelnya 1404 ya. Jadi banyak sekali ya sampelnya, nggak seperti kalau di latihan manual statistik biasanya sampelnya 15 gitu ya, bentuk-bentuk. Ini 1000, jadi kalian nggak mungkin hitung mainnya secara manual, bahkan di kalkulator scientific pun capek kalau masukin satu-satu. Nah, itulah mengapa kita menggunakan software seperti SPSS ini. Nah, di dataset yang kita gunakan ada variabel-variabelnya. Variabel yang digunakan adalah ID, nomor ID-nya, nomor ID karyawan gitu ya. Lalu gaji, salary, ini diukur dalam rupiah. Gender ini variabel kategori gitu ya, kualitatif, ada dua jenis, male dan female. Lalu ada age, umur, diukur dalam tahun. Ada pendidikan terakhir, ada SMA, jadi high school gitu ya, diploma, D3, bachelor, S1, graduate certificate, ini biasanya di atas S1, tapi di bawah S2. S2 sendiri master, seperti itu ya. Lalu ada variabel universitas, ini kategori juga, ada dua jenis, lokal dan internasional. Dan
terakhir ada variabel experience. Ini adalah pengalaman kerja karyawan, diukur juga dalam tahun. Kita mulai dari penggunaan yang pertama. Kita bisa lihat di variable view SPSS, saat kita masukkan datanya itu kelihatan jelas type dan measure-nya. Ya, type itu jenis datanya. Di sini ada 3 yang dikasih lihat, yaitu string, scientific, dan numeric. Ya, string itu adalah data kualitatif, data yang isi tulisan. Sedangkan untuk yang kuantitatif di sini ada scientific dan numeric. Nah, di SPSS kebedaannya adalah numeric itu untuk data-data yang angka aja gitu pokoknya ya. Yang jelas continuous ya, ini bukan discrete. Yang discrete lain lagi, tapi kita nggak ada di sini. Sedangkan untuk yang scientific itu adalah yang ada pengelompokannya ya. Di sini gaji scientific maksudnya pengelompokan gimana? Maksudnya yang cuma ini kok, kalau misalnya kita nulis rupiah setiap ada 0-nya 3, setiap ada 3 angka lalu titik koma gitu kan ya. Titik gitu ya. 3 angka titik, 3 angka titik, kayak kalau mau nulis uang biasa dikelompokkan, itu di sini scientific. Nah, untuk measurement-nya, jadi skala pengukurannya, di sini ada 3 yang digunakan. Nominal, tentunya kalian udah tahu nominal apa ya. Scale di sini maksudnya rasio, ya, yang buat angka, yang bisa pembagiannya ada artinya, gitu ya. Dan ordinal itu adalah data yang urutannya ada artinya, itu juga kita udah pernah bahas di chapter 1. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan SPSS untuk gambar-gambar. Ya, kalau kalian biasa gambar di kelas manual gitu, di dunia nyata kita nggak gambar-gambar manual seperti itu ya. Selain ribet juga jadinya nggak terlalu akurat kan, tergantung yang gambar. Kalau gambarnya jelek, kayak saya misalnya gambarnya suka miring-miring kan di kelas, itu nggak akurat sebenarnya. Nah, di dunia nyata kita menggunakan software seperti SPSS ini. Tentunya kalian juga tahu di Microsoft Excel juga gampang sebenarnya untuk gambar-gambar. Nah, ini contoh gambarnya, yaitu histogram dari variabel gaji. Kita bisa lihat ya, kelihatannya data gaji ini right skewed gitu, miring ke kanan ya, karena kalau kalian lihat di bagian kiri doang kayaknya hampir normal, tapi kanan-kanan kalian bisa lihat tuh banyak sekali orang-orang yang bukan banyak, maksudnya ada beberapa orang yang gajinya jauh lebih tinggi di atas yang lain gitu. Kalau kita lihat di sini kayaknya kebanyakan orang gajinya sekitar 10 juta gitu, mungkin ya 12 juta, mungkin sampai 20 juta, tapi ada beberapa orang di sini yang gajinya memang 60 juta seperti itu. Ini gaji bulanan ya. Nah, kalau yang ini adalah penggunaan SPSS untuk menghitung deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini maksudnya seperti mean, standar deviasi, median, dan lain-lain itu ya. Tadi saya udah bilang sampelnya di sini 1400. Kalian kalau suruh hitung manual, mending berhenti aja gitu ya. Mending keluar dari kelas ini. Nah, kenyataannya emang enggak. Kenyataannya emang kalau statistical analysis kita nggak ngitung manual, kita ngitung pakai software seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang standarnya. Sebenarnya kalian mau tambahin median segala juga boleh, tapi standarnya keluar seperti ini. Nah, misalnya contoh untuk mean di sini tulisannya 1,447, itu artinya E itu yang di sebelah kanan, E plus 7 itu artinya dikali 10 pangkat 7 ya. Jadi ini artinya sebenarnya 14 juta gitu. Jadi rata-rata gaji karyawan dari SPSS ini adalah 14 juta, sedangkan standar deviasinya adalah 10 juta. Oke, selanjutnya kalian ingat tentunya tentang pivot table ya, waktu kita belajar tentang probability. Nah, kalau dari 1404 sampel, kalau kita suruh ngebagi kayak gini, manual juga susah gitu ya. Jadi, SPSS juga bisa digunakan untuk ini. Nah, pivot table ini adalah melihat hubungan variabel gender, male-female, dan pendidikan. Di sini ada bachelor, diploma, degree graduate gitu ya, graduate certificate, high school, dan master. Nah, lalu kita bisa menghitung probabilitasnya seperti kayak di kelas biasa. Misalnya, proporsi karyawan wanita adalah 271 per 1404, yaitu 19,30%, dan seterusnya. Di sini kita juga bisa menghitung confidence interval dengan SPSS. Jadi confidence intervalnya ada di bagian kanan ini yang dilingkarin, itu berarti 13 juta ya, sampai 15 juta. Jadi kita bisa bilang dengan keyakinan 95%, nilai min populasi gaji karyawan ada di antara 13.908.770 sampai 15.038.220 rupiah. Nah, yang terakhir untuk sesi ini,
kita bisa melakukan t-test juga. Nah, misalnya ini kalian bisa lihat yang di lingkaran test value 15 juta. Berarti saya lagi mau tes nih, apakah mean sample itu berbeda dari 15 juta gitu ya. Nah, H0-nya jadi mu sama dengan 15 juta, H1-nya mu tidak sama dengan 15 juta. Alpha-nya pakai 0,05 dan ini adalah t-test tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan output dari software seperti SPSS ini, jauh lebih gampang pakai p-value daripada kalian harus ngeliat tabel untuk banding-bandingin. Nah, p-value-nya itu ada tulisannya di sini nih. Significance level biasanya mungkin kalau di SPSS ya tulisannya two-tailed, itu untuk two-tailed p-value-nya adalah 0,067 ya. Sedangkan alpha kita 0,05. Jadi decision-nya karena p-value di atas alpha, maka kita tidak tolak H0. Dan kesimpulannya di sini untuk tes level signifikansi 5%, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa mean populasi bukan 15 juta. Oke, saatnya exercise. Ini pengetahuan umum aja ya. Berikut adalah aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses analisis statistika, kecuali A. SPSS, B. RStudio, C. Jupyter Notebook, atau D. Adobe Premiere Pro. Oke, silahkan pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Oke, buat yang tahu tentunya jawabannya adalah D ya, Adobe Premiere Pro. Jadi SPSS ini yang kita bahas ya hari ini jelas-jelas ini untuk membentuk statistika. RStudio itu adalah API yang digunakan untuk R yang tadi saya bahas di awal-awal, itu adalah bahasa pemrograman atau software juga untuk analisis statistika yang bersifat open source. Jupyter Notebook ini sama, tapi bedanya ini untuk bahasa pemrograman Python. Nah, sedangkan ada Premiere Pro ini untuk edit video ya. Jadi jawabannya adalah yang bukan untuk statistik, itu adalah D, Adobe Premiere Pro. Oke, review. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar sedikit tentang penggunaan SPSS ya. Lebih tepatnya mungkin lebih ke ngebaca output dari SPSS. Artinya itu apa? Seperti itu. Oke, udah selesai untuk sesi ini. Tetap ada kuis ya. Jangan lupa kerjakan kuisnya. Terima kasih.